Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Kembali lagi ke channel Vida Suli. Nah, hari ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman semua mengenai pembuangan sampah atau kebersihan lingkungan atau hal atau barang ya. Apabila kalian membuang sampah itu harus benar-benar berhati-hati, karena ada beberapa benda yang apabila terbakar itu sangat-sangat membahayakan. Nah, harus kalian ketahui benda apa saja yang apabila terbakar itu dapat membahayakan sekitar, termasuk diri Anda sendiri yang berada di dekatnya. Nah, maka dari itu teman-teman semua harus berhati-hati dan harus menghindari benda tersebut agar tidak terbakar. Nah, ketika kita tidak mengetahui bahwa benda itu terbuang karena benda itu sangat kecil, maka solusinya adalah ketika kita membakar sampah, seharusnya kita cek dulu apakah di dalam sampah tersebut ada benda yang membahayakan apabila terbakar atau tidak. Jika di dalam sampah tersebut tercampur dengan benda yang membahayakan ketika dibakar, maka perlu kalian ketahui benda tersebut harus disingkirkan demi keamanan kalian yang ingin membakar sampah tersebut. Karena jika terjadi ledakan, benda tersebut dapat menyakiti atau melukai badan kalian dan dapat merugikan lingkungan sekitar. Apabila berada di dekatnya. Nah, selain tips yang saya sebutkan tadi, ada tips yang kedua, cara menghindari agar benda tersebut tidak meledak ketika dibakar. Nah, di sini saya akan memberi beberapa contoh benda yang apabila dibakar itu membahayakan dan benda yang aman apabila dibakar. Nah, beberapa contoh benda yang apabila meledak dibakar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah botol spray. Di botol spraynya ini sendiri sebenarnya sudah ada peringatan tanda apa ya ini namanya pentung ya, apa sih namanya, titik bawah sama tanda gambar api. Nah, peringatan tersebut itu sebenarnya sudah memberitahukan bahwa benda ini sangat berbahaya apabila dibakar. Jadi secara tidak langsung benda atau botol spray yang modelnya seperti ini di dalamnya itu mengandung gas yang apabila dibakar itu bisa terjadi ledakan. Jadi dihimbau atau diminta kepada kalian semua untuk tidak membakar benda yang modelnya seperti ini. Terus yang kedua, korek api. Nah, korek api sendiri ini di dalamnya juga mengandung gas. Maka apabila dibakar itu akan terjadi ledakan dan dapat melukai tubuh kita. Jadi sebisa mungkin untuk dihindari agar tidak merugikan kalian dan orang di sekitarnya. Nah, contohnya adalah botol spray yang seperti ini. Untuk menghindari botol spray yang seperti ini atau untuk menghindari terjadinya ledakan botol spray yang terbakar adalah kita buka tutup utama. Nah, spray yang model seperti ini itu otomatis di dalamnya itu mengandung gas yang apabila dibakar itu akan terjadi ledakan. Nah, untuk menghindari ledakan itu sendiri kita harus mengeluarkan gas itu terlebih dahulu dengan cara melubangi sekitar spray ini atau merusak bagian atasnya spray ini. Intinya itu spray ini harus dirusak dulu, jadi bagian gas yang ada di dalamnya itu biar keluar dulu baru dibakar. Untuk spray yang modelnya seperti ini pun jika dibakar sebenarnya tidak jadi tetap botolnya itu modelnya seperti ini. Jadi yang model sampah seperti ini lebih baik disingkirkan dan dikumpulkan bersama bahan bekas lainnya dan bisa dijual. Nah, seperti di negara-negara lain untuk botol bekas yang
tidak bisa diurai, itu biasanya di sana disendirikan antara sampah yang bisa diurai, sampah yang tidak dapat diurai itu disendirikan. Nah, di sana nanti ada tempat seperti kalau di sini namanya apa ya? Yang buat penampung rosok itu, kalau di Indonesia, kalau di sana itu ada kayak supermarketnya sendiri. Jadi ada supermarket khusus barang bekas yang dapat terurai, nanti bisa ditukarkan dengan uang. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu sistemnya masih manual, kita harus mengumpulkan sendiri dan menjualnya ke tukang rosok atau barang bekas. Itu kalau di Indonesia. Tapi untuk di luar negeri sendiri itu sistemnya sudah sangat canggih. Jadi kita tinggal memasukkan barang bekas tersebut ke dalam sistem yang sistem itu dapat mengurai botol-botol bekas, dan di situ nanti akan tertera berapa banyak botol bekas yang kita masukkan ke dalam mesin tersebut. Nah, di situ nanti akan terlihat berapa harga atau berapa banyak atau uang yang dapat dicairkan dari botol bekas tersebut. Jadi sangat-sangat menguntungkan, bukan? Nah, kalau di Indonesia sendiri modelnya itu masih kayak ditampung ke tukang rosok atau ke bagian penampung barang bekas, dan kita dapat menjualnya dan menggantinya dengan uang. Jadi belum ada seperti semacam supermarket khusus barang bekas gitu.